Baik, terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya untuk presentasi untuk pitching proposal matching fund tahun 2023. Proposal kami dengan judul penerapan smartphone monitoring system untuk meningkatkan standarisasi kualitas ikan lele, omset penjualan, dan efisiensi biaya produksi. Nama saya adalah Rahmat Andriat Moko dengan bidang keahlian rekayasa perangkat lunak, Internet of Things, dan otomasi industri dari Fakultas Vokasi Universitas Brawijaya. Latar belakang proposal yang kami ajukan adalah mitra kami, yaitu Desa Mulyo Agung, Kecamatan Dau, memiliki unit usaha di bawah binaan BUMDes untuk sistem untuk kolam bioflok di desa. Nah, pada operasionalnya, kolam ini memiliki beberapa kelemahan saat ini, di mana belum diterapkan teknologi dalam hal manajemen kolam. Salah satu kelemahannya adalah waktu pemberian pakan yang tidak tepat waktu, kemudian kontrol terhadap pengkondisian lingkungan kolam, sehingga menyebabkan kualitas air, kualitas ikan menjadi menurun karena pengkondisian lingkungan tidak dilakukan dengan baik. Hal ini juga berakibat pada kurang sehatnya ikan sehingga menurunkan kualitas dari hasil produksi ikan di kolam budidaya. Masalah lain yang melatar belakangi proposal ini adalah juga karena pegawai yang ditugaskan kurang disiplin dalam menjaga keamanan fisik kolam karena luasan kolam juga, sehingga berpotensi terhadap tindak pidana kriminal seperti pencurian. Kemudian juga kurang efektifnya tenaga kerja yang diimplementasikan di kolam ini, sehingga membengkakkan biaya tenaga kerja yang cukup tinggi. Kemudian produktivitas juga kurang maksimal karena pengkondisian lingkungan tadi tidak dilakukan dengan baik. Jika kita melihat potensi perikanan budidaya khususnya air tawar di Indonesia itu sangat besar. Kita lihat dari peta potensi perikanan budidaya Indonesia yang dikeluarkan oleh Kementerian Perikanan, bisa dilihat bahwasanya potensi perikanan Indonesia ini sangat besar, ya, tersebar dari ujung Sumatera hingga Papua, begitu. Sehingga kami melihat dari sisi bisnis juga kita bisa masuk pada bidang ini punya prospek yang sangat baik. Usulan inovasi yang kami usulkan dalam proposal ini adalah berupa aplikasi smartphone system atau kolam budidaya cerdas, pintar, yang secara umum digambarkan dalam gambar bagan seperti berikut. Dalam budidaya aquaculture atau budidaya ikan air tawar, ada sistem yang saat ini banyak dipakai, yaitu sistem recirculating aquaculture system atau RAS, di mana sistem ini berupaya untuk membuat siklus air menjadi mengalir, begitu, sehingga pengkondisian lingkungannya menjadi baik. Artinya recirculating di sini berupaya agar sirkulasi air dapat terus berganti pada kolam-kolam ikan, khususnya kolam bioflok, sehingga kualitas air dapat terus dijaga karena air terus mengalami sirkulasi. Nah, pada prakteknya penerapan recirculating aquaculture system ini membutuhkan monitoring, membutuhkan perawatan, membutuhkan sistem manajemen yang tidak sederhana. Sehingga kami mengusulkan untuk membuat sistem otomatis berbasis Internet of Things, di mana semua proses monitoring dan manajemen dapat dilakukan secara
jarak jauh. Di sini kurang lebih ada pH sensor, kemudian ada beberapa sensor seperti pH, suhu, kemudian sensor ke kualitas air, dan juga sensor curah hujan jika nanti diterapkan pada daerah atau area kolam ikan yang outdoor, seperti itu. Kemudian harapan besar kami juga sistem ini nanti dapat dimanfaatkan untuk tidak hanya untuk petani tapi juga untuk pemerintahan. Kami akan desain untuk aplikasinya berbasis dashboard web dan mobile, sehingga nanti harapannya adalah pemerintah kota juga dapat memanfaatkan aliran data yang kita produksi dari kolam untuk perencanaan, ya, untuk mendukung konsep smart city, smart village, dan perencanaan, budgeting dan lain-lain untuk kota. Bagi kampus sendiri itu nanti juga akan memberikan dampak pada terciptanya pangkalan data universitas, ya. Jadi kami harapkan nanti suatu saat data-data yang dari kolam yang mengimplementasikan sistem kami, semua data dapat terkumpul di kampus sehingga kami mempunyai pangkalan data yang dapat digunakan untuk keperluan riset, pengembangan, multidisiplin ilmu, tidak hanya dari sisi perikanan tapi juga sisi ekonomi dan yang lain. Dan untuk pemerintah, kami harapkan nanti ke depan juga bisa mensupport sistem pendukung keputusan atau DCS, Decision Support System. Secara umum, aplikasi yang kami usulkan akan memiliki 10 fitur seperti berikut, ya: pemberi makan otomatis, kemudian kontrol mechanical valve untuk mendukung sistem RAS, kemudian dashboard dan web mobile Android. Kami juga akan kembangkan sistem prediksi untuk konsumsi ikan, sumber energi portable berbasis panel surya akan kita terapkan pada alat kami sehingga dapat diinstal pada kolam-kolam di daerah rural area. Ya, kami juga usulkan untuk mendukung sistem komunikasi berbasis SMS karena tidak semua area dapat memiliki akses internet. Dan ke depan sistem pakar untuk monitoring kesehatan juga akan kami masukkan, dan juga sistem pemantauan CCTV untuk mendukung keamanan lingkungan secara fisik. Nah, manfaat dan dampak dari proposal yang kami ajukan untuk Universitas Brawijaya, kami berharap nanti ke depan akan menjadi implementasi dari program kami ini di Desa Mulyo Agung, Kecamatan Dau, di kolam budidaya akan menjadi laboratorium lapangan untuk program studi yang ada di fakultas kami. Kemudian juga akan menjadi sarana pengabdian masyarakat untuk dosen dan mahasiswa, sebagai menjadi sarana penelitian, teknologi yang tepat guna, dapat menjadi pangkalan data untuk riset dan pengembangan riset multidisiplin, peningkatan jumlah haki bagi institusi, dan ketercapaian indikator kinerja utama, reputasi universitas, yang kita tahu program ini akan mendukung IKU 5, IKU 2, dan IKU 3. Bagi Desa Mulyo Agung, Kecamatan Dau, tentu saja implementasi dari program ini akan membantu dalam upaya peningkatan produksi ikan dan peningkatan kualitas ikan yang mendukung program ketahanan pangan yang dicanangkan oleh pemerintah Kabupaten Malang, terutama di desa-desa. Selain itu juga ke depan dengan meningkatnya kualitas produksi kolam budidaya juga akan mendukung pengembangan BUMDes dan usaha milik desa yang mensupport kemandirian desa, tidak hanya kolam ikan sebagai program ketahanan pangan, tapi juga memberikan dampak positif secara ekonomi bagi warga masyarakat dan desa. Dashboard monitoring performa kolam dapat dinikmati, dapat diakses oleh pemerintah kabupaten sehingga dapat membantu dinas-dinas terkait seperti Dinas Perikanan untuk melakukan monitoring dan perencanaan di program-program di tahun-tahun berikutnya. Dan yang terakhir, manfaat untuk BUMDes untuk desa adalah BUMDes ini akan ditingkatkan penyertaan modalnya yang merupakan komitmen dari Bupati Malang, ya, Bupati dari Kabupaten Malang yang secara umum mendukung program digitalisasi desa atau desa digital. Bagi mitra kami, PT My Eco Teknologi Nusantara, tentu saja ini melihat
potensi untuk diversifikasi produk Internet of Things buatan dalam negeri, karena kita tahu produk-produk yang beredar di pasaran sekarang banyak didominasi dari luar negeri, sehingga ini menjadi motivasi untuk PT MyEco Teknologi Nusantara memberikan diversifikasi produk untuk masuk ke dalam pasar IoT di bidang perikanan. Kemudian juga dengan adanya program Matching Fund ini, PT MyEco mendapatkan fasilitas atau dukungan untuk pengembangan produk baru, dan posisi Desa Mulyo Agung sebagai mitra untuk mengimplementasikan program ini dapat dijadikan sarana untuk memvalidasi pasar sebagai bagian dari strategi bisnis dari PT MyEco Teknologi Nusantara. Selain itu, program ini juga akan menjadi etalase produk kepada calon klien dari PT MyEco Teknologi Nusantara. Secara umum, ketiga pihak ini akan mendapatkan benefit masing-masing sesuai dengan rencana, sesuai dengan visi dari masing-masing mitra, masing-masing pihak. Baik, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan di proposal pengajuan Matching Fund tahun 2023 ini. Terima kasih. Selamat pagi.